Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis lingkungan usaha properti apartemen Vante Village. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Puput Fitria Dinata, NIM 1861112. Dan teman saya, Jihan Felicia Agatha, NIM 1861263. Di sini kami akan membahas tentang lingkungan organisasi, lingkungan industri, dan lingkungan makro. Yang pertama yaitu lingkungan organisasi, terdiri dari stretch, kekuatan. Yang pertama, inovasi dan fasilitas. Inovasi dan fasilitas dari usaha properti kami adalah dengan adanya konsep dan persiapan yang matang, pembangunan apartemen Vante Village telah menciptakan inovasi baru dalam pembangunan, misalnya dalam hal lokasi yang strategis, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan dilakukan dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Apartemen Vante Village memberikan pelayanan maksimal kepada calon pembeli maupun pembeli lama dengan memberikan keleluasaan untuk memberikan kritik dan saran maupun pertanyaan-pertanyaan mengenai cara pembelian maupun tentang pembangunan. Yang ketiga, tenaga kerja yang berpengalaman. Dalam sebuah perusahaan diharuskan memiliki tenaga kerja yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Pihak pengelola apartemen Vante Village memiliki karyawan yang berpengalaman di bidangnya karena kualitas dan pelayanan yang maksimal sangat diunggulkan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Yang keempat, lokasi yang strategis. Vante Village adalah salah satu apartemen kelas menengah dengan akses 0 jalan yang memiliki lokasi strategis dengan dihubungkannya Jalan Mer dengan lobi apartemen akan membuat apartemen Vante Village menjadi salah satu ikon Jalan Mer karena melihat jembatan Mer yang cukup dikenal oleh warga Surabaya. Yang kelima, keamanan dan privasi. Apartemen sangat mengutamakan keamanan supaya mereka merasa percaya diri apabila menyimpan barang-barang berharga mereka di dalam hunian tersebut. Tidak jarang ditemukan orang-orang yang menjaga privasi mereka terhadap orang lain atau tidak ingin diganggu oleh orang lain. Yang keenam, harga bersaing. Apartemen Vante Village memiliki harga yang mudah untuk dijangkau dan juga memiliki kemudahan cara bayar yaitu dengan cara tunai keras dan in-house. Kepuasan customer merupakan kunci utama dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan di bidang properti karena apabila customer merasa mendapatkan pelayanan dan benefit yang sepadan dengan uang yang telah dikeluarkannya, jika mereka merasa puas dengan produk yang dibeli, maka akan memberikan timbal balik kepada perusahaan. Adanya insentif. Insentif merupakan sarana untuk memotivasi berupa materi ataupun hadiah yang diberikan kepada marketing yang telah berhasil menjual unit agar dalam diri mereka timbul semangat kerja untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Weakness yang dihadapi oleh usaha kami yaitu biaya periklanan dan promosi. Tidak dipungkiri bahwa biaya periklanan dan promosi merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan cukup besar biaya. Biaya tersebut juga akan berdampak pada internal perusahaan apabila tidak diimbangi dengan mencapai target penjualan. Baik, kami akan menjelaskan tentang lingkungan industri, yaitu peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu target pasar luas. Mangsa pasar apartemen Vante Village mencakup cukup luas dari kalangan menengah hingga ke atas. Karena dari kondisi bangunan dan lokasi yang strategis, apartemen Vante Village memiliki harga yang tergolong dapat dijangkau dan juga dibantu dengan cara pembayaran cicilan yaitu in-house tanpa bunga atau KPA. Yang kedua, tren pertumbuhan properti. Sejak tahun 2012, pertumbuhan properti lambat laun semakin meningkat seiring berjalannya waktu.
Para pengembang properti berlomba-lomba membangun bangunan berupa landed house atau hunian vertikal. Dengan bertumbuhnya tren ini, dapat disimpulkan bahwa permintaan kepemilikan hunian untuk tempat tinggal semakin meningkat. Ancaman dari usaha properti apartemen yaitu pertama, munculnya kompetitor atau pesaing baru. Tidak dapat dipungkiri, dalam dunia usaha akan terjadi persaingan. Lahirnya pesaing-pesaing baru yang memanfaatkan pertumbuhan tren positif akan menjadi ancaman bagi perusahaan di bidang yang sama. Beberapa pesaing dari apartemen Fante Palace ini mulai banyak bermunculan seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu penolakan masyarakat lokal. Membangun sebuah proyek bangunan di sekitar perkampungan atau komplek perumahan akan menyebabkan beberapa masyarakat sekitar yang akan terganggu oleh pekerjaan proyek, seperti kena imbas debu, suara mesin proyek, dan keramaian tenaga kerja. Yang ketiga, kenaikan harga BBM dan pangan. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya harga BBM dan pangan akan terjadi. Karena melihat dari keadaan ekonomi makro negara, oleh sebab itu kenaikan harga BBM dan pangan ini akan menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan karena mempengaruhi daya beli dan prioritas kebutuhan pembeli. Yang keempat yaitu kenaikan harga material. Dalam membuat sebuah bisnis atau usaha diperlukan konsep dan rancangan yang matang untuk mengarahkan sebuah perusahaan pada tujuan agar tetap fokus. Selain merancang gambar bangunan, pihak pengelola apartemen Fante Palace juga menyusun rancangan anggaran belanja sebuah proyek tersebut. Dalam RAB ini sudah termasuk harga-harga bahan material pada saat susunan itu dibuat dan membuat estimasi kenaikan harga. Faktor ini juga akan menjadi sebuah ancaman apabila estimasi kenaikan harga material terlampau cukup tinggi dibandingkan dengan harga prediksi saat ini. Faktor ini terjadi karena mengikuti kenaikan harga bahan-bahan pokok lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jihan. Baik, yang selanjutnya adalah lingkungan makro. Ini yang pertama teknologi. Portal lain untuk bisnis properti kini makin marak bermunculan, termasuk di Indonesia. Sejak tahun 2007 sudah ada portal Rumah 123 yang menjadi media online bagi para property hunter. Seiring berkembangnya teknologi dan gaya hidup mobile and connected masyarakat Indonesia, maka semakin banyak lagi peluang aplikasi teknologi terkait industri properti. Model bisnis PropTech merupakan sebuah jawaban bagi market demand yang sangat lekat dengan aplikasi teknologi. Contohnya seperti Rukomen fokus pada bisnis apartemen. Berkolaborasi dengan Google Street View, Rukomen menawarkan fasilitas yang memudahkan konsumen untuk melihat dan mengamati lingkungan sekitar apartemen secara nyata dalam pertimbangan investasi apartemen. Yang selanjutnya, dampak lingkungan. Dalam adanya Fante Palace ini, dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar, yakni membangun sebuah proyek pembangunan di sekitar perkampungan atau komplek perumahan akan dapat menyebabkan beberapa masyarakat sekitar yang akan terganggu oleh pekerjaan proyek, seperti terkena imbas debu, suara mesin proyek, dan keramaian tenaga kerja. Selanjutnya, dampak politik. Dampak politik terhadap perkembangan properti dan lahan industri hanya akan bergantung dari sikap masing-masing investor. Yang selanjutnya adalah sosial budaya. Dalam hal ini, kehadiran Fante Palace diasumsikan warga mempunyai potensi besar dalam stratifikasi sosial masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan perumahan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Yang terakhir adalah dampak ekonomi. Dengan dibangunnya Fante Palace ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di sekitar wilayah apartemen dengan membangun rumah makan, tos serba, klinik kecantikan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian.